Tiap kali bulan puasa tiba, pasti kita semua sering lihat kan, warung-warung makan kecil yang jendelanya ditutupin gorden atau tirai. Nah, pemandangan yang udah biasa banget ini, ternyata nyimpen satu pertanyaan besar yang selalu relevan buat dibahas. Jadi, pertanyaannya tuh selalu sama setiap tahun. Tirai itu dipasang buat menghormati yang lagi puasa atau jangan-jangan karena takut? Yuk kita coba bedah bareng-bareng fenomena sosial yang satu ini dan kita lihat apa kata sumber materinya. Oke, buat mulai, kita lihat dulu deh dari sisi aturan mainnya. Atau mungkin lebih tepatnya, ada nggak sih aturannya? Ini nih pertanyaan paling dasarnya. Emang ada ya hukum di Indonesia yang secara resmi menyuruh warung makan harus tutup selama bulan Ramadan? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Sumber kita jelas banget bilang, secara hukum nggak ada. Dan seharusnya emang nggak ada, karena ini kan urusan pribadi. Nah, kalau secara hukum aja boleh buka, terus kenapa pada takut dan pasang tirai? Nah, ini dia nih yang menarik. Coba deh lihat perbandingannya. Ternyata rasa takut itu bukan sama aparat resmi kayak polisi. Kenapa? Ya karena kalau sama polisi aturannya jelas, bisa diprediksi. Tapi kalau sama penegak aturan tak tertulis ini, semuanya serba acak, serba subjektif. Nggak ada yang tahu kapan mereka bakal datang dan apa yang bakal mereka lakuin. Jelas banget kan bedanya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita coba reality check sedikit deh. Soalnya, semua tekanan sosial ini kan dasarnya cuma dari satu asumsi besar, yaitu semua orang di sekitar kita itu lagi puasa. Pertanyaannya, bener nggak sih begitu? Faktanya, menurut sumber kita, bisa jadi sampai setengah dari populasi kita itu lagi nggak puasa di satu hari selama bulan Ramadan. Iya, 50%. Dan ini bukan karena mereka bandel ya, tapi karena alasan-alasan yang sangat sah. Jadi siapa aja mereka? Ya ada non-muslim, orang yang lagi dalam perjalanan atau musafir, yang lagi sakit, para lansia, ibu hamil dan menyusui, perempuan yang lagi haid, sampai anak-anak. Banyak banget kan? Jadi poin krusialnya, warung yang tetap buka itu sebenarnya bukan penghinaan, tapi sebuah kebutuhan. Biar lebih kebayang, ada satu cerita sejarah yang menarik banget nih dari sumber kita. Ini adalah kisah tentang seorang ulama besar, namanya Mbah Yazid. Jadi ceritanya beliau ini lagi dalam perjalanan jauh, safar, buat ngasih ceramah Ramadan. Namanya juga musafir, ya wajar dong beliau cari makan. Tapi masalahnya, karena semua warung milik orang muslim tutup, beliau akhirnya terpaksa makan di warung milik seorang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Beliau malah dipukuli. Padahal, menurut ajaran Islam, sebagai seorang musafir, beliau itu punya hak penuh buat nggak puasa. Kisah ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Kata sumber kita, yang salah di sini itu jelas bukan Mbah Yazid. Yang salah ya mereka yang memukulinya. Ini jadi bukti kalau kesalahpahaman soal siapa aja yang boleh nggak puasa itu udah punya akar yang dalam dari dulu. Nah, ngomong-ngomong soal yang menegakkan aturan, ini ngebawa kita ke sebuah paradoks. Ada sesuatu yang kontradiktif dari tindakan para perazia ini. Coba deh kita perhatiin. Sumber kita mengamati bahwa orang miskin cuma bisa menjangkau orang miskin lainnya. Maksudnya apa? Yaitu, razia hampir selalu sasarannya warteg, warung-warung kecil milik keluarga. Pernah nggak kita lihat mereka ngerazia restoran di Hotel Bintang 5? Kayaknya nggak pernah ya. Dan ini memunculkan pertanyaan lain yang bikin kita mikir. Orang yang beneran puasa, yang lagi lemes, nahan lapar dan haus di tengah panas, kok bisa ya punya tenaga buat marah-marah, buat keliling-keliling melakukan aksi seagresif itu? Disinilah letak paradoksnya. Sumber kita seolah menyiratkan, jangan-jangan mereka yang paling getol nuntut orang lain buat menghormati puasa, malah nggak puasa. Soalnya, esensi puasa kan menahan diri, termasuk menahan amarah. Kalau malah marah-marah, itu kan justru bertentangan banget sama inti puasa itu sendiri. Jadi kalau gitu, apa sih ujian puasa yang sebenarnya? Kalau bukan tentang memaksakan aturan pada orang lain, lantas apa tujuan intinya? Nah, menurut sumber kita, puasa itu adalah soal melawan godaan dan hawa nafsu, tapi hawa nafsu diri sendiri. Jadi, melihat ada warung buka atau orang makan, itu bukanlah masalahnya, justru itulah ujiannya. Tantangannya bukan nutup warung orang lain, tapi mengendalikan reaksi diri kita sendiri. Dan ini poin historis dan religius yang krusial. Nabi Muhammad sendiri nggak pernah loh menghukum orang yang nggak puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah tanggung jawab pribadi. Ini adalah hubungan langsung antara seorang individu dengan Tuhannya, bukan buat diatur-atur sama orang lain.
Jadi, pada akhirnya, pembahasan soal tirai ini membawa kita kembali pada satu refleksi yang mendalam. Sebenarnya, tujuan kita berpuasa itu untuk mengontrol orang lain atau untuk belajar mengontrol diri kita sendiri? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.